Oke, halo guys. Jadi balik lagi bersama dengan gua ya di DDS yang ke-9 ya. Jadi di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas Bank Mayapada ya. Itu kode sama Maya ya. Itu udah banyak yang request ke gua juga waktu gua nge-live ya. Oke, jadi sebelum itu seperti biasa disclaimer on guys. Oke, jadi ya kita langsung saja masuk dalam inti pembahasannya. Nah, Bank Mayapada ini gimana sih prospeknya? Ya, kita langsung to the point aja lah prospeknya. Bagi gua ya, bagus. Kenapa? Dia habis reissue. Gini guys ya, kalian baca beritanya nggak sih? Yang reissue itu, mereka lakuin reissue, tapi yang beli itu siapa? Mereka sendiri yang beli. Jadi, in the end, boleh dibilang reissue ini ya antar keluar kayak antar perusahaan mereka sendiri gitu loh, grup Mayapadanya sendiri gitu. Itu di berita udah ada semua, coba kalian cek lah. Ya, jadi intinya itu, ya kayak gue bilang itu, gue selalu ngomong nih waktu di live nih. Gue bilang, oke, Mayapada ini under value banget ya. PBV-nya itu per hari ini ya, ini udah jam 4 sore ya, kita pas rekam pas ya, pas bursa tutup. Itu harga 175. Ini jam berapa ya? Jam 3.57 sorry, jam 3.57 ya. Itu harga 175. Oke. Dan PBV-nya itu 0,33 kali, di mana itu sangat murah untuk kategori bank konvensional ya. Ini kalau boleh dibilang lapis kedua sih. Oke, bukan yang Kapalindo ya. Cuman dari sepak terjang mereka, track record ya kita ya. Pak Dato Sri itu kan, Pak Dato Sri Tahir kan apa kan? Beliau itu fokusnya ke bisnis aja gitu loh. Beliau itu ada nggak sih pernah ada isu negatif lah atau apa? Nggak pernah, nggak ada cuy, sama sekali nggak ada cuy. Ya jadi secara GCG juga aman gitu loh guys. Ya, jadi nah apalagi yang ngejalani bisnis mereka juga keluarga mereka sendiri gitu loh. Jadi gue tuh nggak pernah denger sih gitu kan GCG mereka buruk atau nggak pernah denger cuy. Jadi mereka fokusnya ke bisnisnya aja gitu. Mana ada goreng-goreng saham dan sebagainya ya, kecuali satu aja sih yang kode sama SRAJ itu lah tuh yang kesehatannya tuh kan. Nah jadi kalau gue rasa sih so far so good aja ya, fine-fine aja ya. Dah. Jadi habis prospek gimana ya habis reissue. Nah ini gue bakal jelasin ke kalian ya. Sebenarnya kalau bank itu reissue itu wajar-wajar saja loh. Masih ingat Bank BRI yang gede aja juga reissue loh. Waktu tahun keberapa ya? Bentar kita cek dulu ya. 2021 kok nggak salah ya. Iya, 2021. BRI aja reissue loh. Oke? Mereka aja reissue. Jadi fungsinya apa sih perbankan reissue itu? Jadi menurut analisa gua ya, sebenarnya itu untuk menjaga kestabilan sih. Serius, karena kenapa? Ingat, bank itu adalah perusahaan yang dihutang, bukan menghutangi. Karena kenapa? Orang itu banyak pinjam duit dari bank. Satu, kredit, belum lagi kredit dan sebagainya, cicilan belum selesai dan atau sebagainya, banyak. Jadi fungsi reissue itu apa? Jadi setelah gua teliti dan gua pelajari terus-menerus ya, ini menurut versi gua ya, mungkin orang lain punya pandangan sendiri. Bagi gua ini ya, to the point aja gue bilang ya, ini untuk menjaga agar tidak adanya namanya kredit macet. Jadi perusahaan itu masih punya fondasinya biar stabil gitu loh. Sah saja sih sebenarnya sih, kecuali kalau grup Thanos gua nggak tahu ya. Kalau grup Thanos memang udah reissue gitu loh. Kalau ini kan beda. Jadi kita tuh nggak boleh pukul rata semua emiten tuh sama. Ya karena kayak gue bilang GCG itu mempengaruhi. Bener-bener. Jadi GCG itu nomor satu. Ya, karena GCG itu bisnis. Oke? Perusahaan itu nomor 2, fundamental. Kenapa? Kalau GCG-nya itu nggak bisa jalan bisnisnya, otomatis fundamental bakal kacau gitu loh. Jadi kita tetap, gue bilang, fokus ke bisnis, oke? GCG juga difokusin ya. Nah, ini gue bikin ilustrasi buat kalian ya. Kenapa sih gue bilang mereka itu harus melakukan reissue? Oke, jadi gini. Ini contoh aja ya, ini buat kalian ya, biar gue jelasinnya lebih enak, lebih jelas lagi lah ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini gua bantu jelasin nih. Kalian bayangin aja ya. Ini kalian bayangin ya. Di sini kita bilang nih, oke? Kita bilang ini perbankan gede nih. Bentar ya, warna merah kita ambil aja, lebih gampang nih. Merah terang. Perbankan gede nih, oke? Kita bilang Kapalindo lah. Ini Kapalindo. Kapalindo. Oke, kita bilang Kapalindo banyak tuh kan. Kita taruh 3 aja lah. Oke, atau kita kasih satu contoh aja lah ya Kapalindo. Ini Kapalindo, oke? Ini Kapalindo. Merah Kapalindo. Ingat ya, biru. Ini
tier kedua, lapis kedua, perbankan lapis kedua, oke. Lapis ketiga yang paling kecil, oke. Kita pakai warna ungu aja, oke. Paling kecil, oke. Yang paling baik itu apa? Paling kecil kan. Nah, kenapa gue bilang mereka itu nggak bakal collapse atau mereka tuh harus reissue dan sebagainya? Jadi ini kalian masih tahu, karena semua orang itu nyimpen duitnya di perbankan, guys. Oke, mau sekecil apapun, mau segede apapun, mau sejelek apapun, tetap di dalam perusahaan itu ada simpanan duit, mau dari perorangan atau dari PT. Jadi mereka itu nggak boleh sampai kredit macet atau collapse, karena itu bakal mempengaruhi banget ya perekonomian. Oke, perekonomian Indonesia juga bakal terpengaruh banget sih. Satu perusahaan aja, kenapa gue bilang seperti itu? Contoh ya. Ini kita bilang nih, kalau kapal induk kita nggak usah ngomong lagi lah, itu udah stabil banget, oke? Ya. Nah, ini lapis kedua juga lah, oke lah. Ini ya kayak Bank Maya gitu loh. Bank Maya itu gua anggap lapis kedua karena memang secara aset tuh gede dan mereka tuh terafiliasi. Nah, by the way untuk Bank Maya sendiri itu kan kemarin kena tato ya, ada tato G atau apalah itu. Pokoknya yang sanksi itu sebenarnya tuh ada apa urusan terafiliasi dengan perusahaan sendiri sih, afiliasi sih ya. Jadi sekarang udah selesai ya. Per hari ini sudah dicabut, tatonya udah nggak ada lagi ya. Itu cuma masalah afiliasi doang. Oke, not a big deal. Oke, jadi sudah selesai ya. Nah, jadi itu gua anggap tuh lapis kedua karena memang dia gede, Bank Maya itu ya. Nah, ini lapis ketiga. Nah, yang paling concern tuh lapis ketiga sebenarnya gitu loh. Jadi gini, kalau misalkan ya. Ini satu yang lapis kedua, lapis ketiga aja ini. Ini kan nge-link nih, kita kasih contoh, ini kan link kayak gini. Ini nge-link semua. Ini kayak gini, cuy. Coba kalian cek aja lah di laporan keuangan ya. Makanya baca laporan keuangan, guys. Itu banyak, even perbankan-perbankan itu nge-link sana-sini, cuy. Kita ngomong kayak gini, link sana-sini gitu loh. Lu nge-link sana-sini. Jadi gimana? Nah, kalau misalkan nih kita ngomong ya, ini satu, kacau lah, kita bilang kacau lah, collapse dan sebagainya lah. Kalian sadar nggak? Ini bakal merambat ke semua. Bakal merambat ke semua, cuy. Merambat semua. Karena kalau ini collapse, atau kita ngomong kategori kita bilang ya, serem ya, kredit macet atau semuanya, ini bakal macet semua. Sampai lapis kedua juga kena gitu loh. In the end yang bakal nanggung bebannya siapa? Yang kapal induknya. Jadi, analisa gue tuh seperti itu. Makanya itu kayak domino effect jadinya, macam cancer. Jadi, perbankan itu bakal tetap stabil ya. Yang penting kita tuh beli perbankan yang bener-bener valuasinya murah, labanya besar, dan biasanya kalau labanya gede gitu kan bagi dividen gitu loh. Orang-orang pada makanya kenapa namanya kapal induk kayak BRI, BCA, terus BBRI, banyak lah ya, Mandiri, itu semua lah. Jadi kalau mereka tuh memang udah stabil, cuman yang kayak kali lagi gitu loh. Ini kan gini ya, ini kalau ini collapse, satu ini collapse nih. Ini kita masih dalam kategori perbankan loh. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang minjem duit dari perusahaan ini, gimana? Perusahaan ini bilang collapse ini collapse ini. Kalau dia minjem perusahaan berapa banyak perusahaan yang minjem duit sama dia, kredit sama dia, peminjaman dan sebagainya, yang naruh deposito berapa banyak. Jadi teman-teman kalau takut atau apa, ya kita ngomong garis besarnya aja ya. Kalau kalian bisa takut, ya kalian analisa. Kalau kalian takut berarti kan tandanya kalian nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Jadi di sini gue nih berusaha bantu jelasin sih ya. Mungkin ini belum tentu benar juga ya. Mungkin teman-teman ada pandangan lain soal ini, tapi di sistem perbankan itu yang gue ngerti kayak gini. Karena ini bakal mempengaruhi banget gitu loh. Bukan hanya di sektor perbankannya juga, tapi di sektor lain nih. Terutama perusahaan-perusahaan yang minjem duit sama perusahaan yang sedang bermasalah atau mau collapse ini perbankannya gitu. Jadi ini contohnya aja ya, ilustrasinya doang ya. Jadi biar kalian ngerti gitu loh garis besarnya gimana. Jadi sistem kinerja kayak kerjanya perbankan itu seperti itu. Jadi kalau kalian nanya gua, Bank Maya pada ini setelah reissue gimana? Malah gua merasa makin bagus, bro. Apalagi yang bayarnya itu afiliasi mereka semua, keluarga mereka sendiri. Which is it's very good loh. Menurut gua ya. Makanya kenapa di berita itu muncul kan? Lihat ya. Di berita itu muncul kan? Bentar ya. Di berita itu muncul bahwasannya setelah tatonya kebuka, itu kan gua kasih lihat ya.
Nah, lihat ya. Nah, guys, kalian lihat beritanya ini. Nampak? Nampak tuh? Ini beritanya langsung ya, hari ini ya. B cabut notasi khusus Bank Mayapada kepemilikan Thailand naik jadi 19%. Wow. Owner, kalau masih percaya dengan bisnisnya, dan dia fokus ke bisnisnya, inilah bakal terjadi. Owner bakal menambah kepemilikannya. Oke, ini udah ada beritanya juga nih, nah. Nampak? Kalau nggak salah, asing makin berkurang kepemilikannya. Jadi, dia nambah gitu. Gini ya, kalau gua jadi beliau ya, jadi kita gini, kita ilustrasikan lagi nih. Kita ilustrasikan lagi biar lebih gampang ya, kenapa kayak gitu ya. Jadi, ini bener-bener gua bakal bahas sedetail mungkin kronologinya. Jadi, ini bisa dipakai ke general juga, oke? Jadi, seperti ini. Oke, kita balik lagi. Oke. Nah, jadi gini. Bayangin, gue selalu tekanin ke teman-teman semua ya, kalau kita lagi sharing atau ngobrol ya, gue selalu ngomong sih, jangan pernah nepati diri kalian itu sebagai retail. Kalau kalian jadi retail, ya kerjaan cut loss aja gitu loh kan. Nah, kalau misalkan kalian mau nge-afford kayak gitu, tempatin diri kalian sebagai owner. Karena kita nggak beli sama itu sebagai owner. Meskipun mau 0,00001%, lu tetap sebagai owner. Tugas owner itu apa? Ngecek laporan keuangan. Yang pertama laporan keuangan pasti. Laporan LK ya. Yang pertama, gue sebagai owner ya, gue bakal ngecek dulu nih laporan keuangan gue apa. Nomor 2. Nah, contoh nih, kayak di grup Maya nih, reissue yang beli mereka sendiri juga. Itu bisnis, itu strategi bisnis sama gue sebagai owner, gue bakal lihat nih. Oke, gue udah ngerti tujuannya untuk apa, ya, apalagi perbankan sistem kayak gini. Oke, kita butuh ngestabilin, oke. Ke depan prospeknya mungkin bakal lebih bagus lagi karena karena yang beli juga kita sendiri gitu loh. Kan belum termasuk sama orang-orang yang minjem duit sama kita gitu. Gue bakal beli. Gue sebagai owner ya, gue udah ngecek laporan keuangan, gue ngecek dulu ada yang gimana, ada yang nggak beres dan sebagainya. Ke depan mungkin gue bakal issue, oke, gue bakal beli. RI, beli. Buy. Oke, gue balik. Pasti gue beli. Karena kenapa? Lah, gue percaya sama bisnis gue, cuy. Ini bisnis gue udah lama loh. Ini bisnis gue udah lama, lihat ya. Nah, ini juga jadi faktor. Berapa lama perusahaan ini udah berdiri, lihat ya. Oke, nah Bank Mayapada itu udah berdiri tahun 1989 ya, 7 September. Itu udah berapa lama, bro? Wow! 30-an tahun. Iya, udah 30 tahun lebih. Incredible. Gua sebagai owner udah melewati banyak krisis. Kenapa gua nggak buyback? Gua buyback lah. Gua issue, gua beli sendiri lah. Gua tambah kepemilikan gua. Dan gua tahu valuasi perusahaan gua masih murah. Gua beli. Gua beli. Karena gua tahu bisnis gua. Ketika owner melakukan reissue dan pembelinya dia sendiri, berarti dia tuh udah bener-bener udah percaya sama perusahaannya. Gitu loh. Gue pun nggak mau sih, gue jujur gue jadi owner ya. Kalau gue tahu bisnis gue ini bagus ya, gue tuh pun nggak bakal kasih kalian banyak cuy, nggak bakal kasih kalian porsi banyak cuy. Kalau bisa gue ambil semua kalau bisa. Tapi kan nggak mungkin gitu loh, karena kita udah TBK, kita pun masih butuh support gitu loh. Ya udah pasti kita ambil, kita beli. Makanya kenapa di berita tadi itu muncul kan, setelah notasinya dicabut, kepemilikan Tahir naik jadi 19%. That's how businessman works. Itu namanya bisnis, oke? Jadi kalian mesti ngerti. Makanya gue selalu fokusin dan tegasin ke teman-teman ya, kalau kita pas sharing ya. Ini gue lebih ke sharing sih daripada edukasi sih sebenarnya sih. Jadi intinya tetap fokus ke bisnis. Udah bisnis dan bisnis, oke? Kayak udahlah, harga naik turun itu terserah lah, lompat-lompat kodok lah. Itu bukan kerjaan kita soalnya. Oke, kalau kita mah owner, kita fokus ke bisnis aja udah gitu. Ya. Jadi ini gue nih ingat ya, di sini gue sebagai owner. Pemikiran gue apa aja gitu loh. Yang ketiga apa? Nah, ini kan setelah udah dilaksanakan nih.
Nah, nextnya ini apa bakal terjadi? Prospeknya, kita ngomong prospek. Gue sebagai owner ya. Anggap gue sebagai owner nih. Gue sebagai GCG-nya juga nih. Anggap gue sebagai GCG-nya, oke. Jadi nextnya mungkin kita bakal... Ini mungkin ya. Jadi, jangan percaya gue 100% ya. Ini gue sharing pandangan gue, oke. Jadi, selalu disclaimer on guys ya, oke. Jadi, ini bukan ajakan jual atau beli suatu saham ya, oke. Ini mungkin analisa gue juga mungkin keliru ya. Nggak 100% bener atau... Ya nggak tahu lah bener atau nggak tahu juga ya. Jadi kembali lagi kalian tetap bakal analisa sendiri. Jangan telan mentah-mentah apa yang gua ngomong, oke guys? Jadi ini gue cuma sebagai teman kalian ngebantuin ya. Nah ini ketiga ini, ini kita mikir ya sebagai GCG ya. Mungkin ke depan kita bakal ekspansi dah. Ekspansi dalam arti apa? Mungkin kita bakal melakukan pinjaman kayak biar orang-orang lain bisa ngeminjem lagi gitu loh, atau mungkin lebih efisien lah gitu bisnisnya lo. Kalau di saat itu terjadi, ya kalau gua ya, ini kita pokoknya ini prospek doang ya. Kita memikirkan prospek ke depannya. Laba bakal naik. Laba naik. Kita mau naikkan laba. Oke. Kan kita udah nambah porsi kepemilikan saham kita nih, ya. Labanya nih kita mau naikin nih, gimana caranya? Ya kita bakal melakukan ekspansi kayak kredit ke perusahaan-perusahaan lain juga gitu loh. Biar lebih gampang. Dimana kita di satu sisi kita juga mesti ngejaga kestabilan perusahaan kita gitu loh. Apalagi yang terafiliasi kebanyakan perusahaan kita sendiri. Gitu. Mikirnya di sana ya. Jadi kita bakal target laba naik. Laba naik. Jadi tapi kapan? Nggak tahu. Oke, kita nggak tahu kapan bakal naik. Jadi kita bakal jalani bisnis kita aja seperti biasa. Apalagi kita perbankan doang gitu loh. Ingat! Bank konvensional sama digital beda. Kalau bank digital gue ngerti apa-apa. Oke, gue tuh lebih suka bank konvensional. Jadi laba naik gimana itu kayak tadi gue bilang sama kalian. Ya tergantung cara mereka nge-ekspansinya gitu loh. Jadi next mungkin gue berpikir ya gue menganalisa ini butterfly, kita mau butterfly effect ya. Butterfly effect itu kan banyak langkah gitu loh. Kalau misal GCG-nya memikirkan untuk mau naikkan laba, berarti mereka bakal nge-ekspansi. Kalau misalnya GCG mau memikirkan untuk ngestabilin aja ya, tapi laba juga naik, ya mereka bakal fokus di grupnya mereka sendiri. Karena kenapa gue bilang seperti itu? Karena gini, di grupnya sendiri itu kan ada kayak, tahu SRAJ kan? SRAJ itu kan kode sahamnya Seras itu loh. Itu kan bisnisnya itu ya, Sejahtera Anugrah Jaya, itu kan berkaitan dengan rumah sakit, oke, healthcare, oke, equipment dan sebagainya. Bisnis rumah sakit itu profitable, profit. Oke, terus ada satu lagi itu ya. Ini dia, bentar ya. Tadi gua ada baca laporan keuangannya. Ini di sini. Ini di sini, bentar ya. Bentar. Kita buka dulu di sini. Laporan interim. Dia kok salah ada dua. Maha. Sorry, Maha. Baru ingat. Maha. MPRO itu juga grup mereka. Properti. Jadi bentar ya, sorry ya. Jadi guys, ke depannya itu masih bisa. Tergantung sektor mereka masing-masing gitu loh. Tergantung sektornya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya sektor properti booming nih, ngegas nih, iya, bukan nggak mungkin properti atau rumah sakitnya ngegas atau sektor lainnya ngegas gitu loh. Bukan nggak mungkin, mereka juga bakal kecipratan gitu labanya gitu loh. Bentar ya, sorry ya. Ini kayak tadi ketutup ya. Iya, ini gue pindahin dulu. Sorry ya. Oke, jadi pandangan gue sih seperti itu ya untuk Maya ya. Ya guys, oke, jadi sampai di situ aja dulu ya. Ini ilustrasi yang gue buat kasih kalian ya. Jadi kalau misalnya nanya, Bang, jadi keempat ini, langkah keempat apa nih? Ini kan dua udah dieksekusi nih. Langkah keempat kita apa nih? Oke, bilang laba naik. Langkah keempat kita apa nih? Ya, kalau misalnya kita mau reissue lagi, kita ambil kepemilikan kita sebanyak mungkin. Kita nambah ya, maksudnya kita nambah kepemilikan sebanyak mungkin. Why not? Kita tambah terus kepemilikan kita. Tambah kepemilikan. Karena gue tahu bisnis gue bagus. Ya udah, ntar kalau gue reissue lagi, RI lagi,
ya gue beli sendiri lagi. Gue pakai grup lain gue beli sendiri lagi. Gue beli lagi. Sampai berapa persen kita nggak tahu. Atau mungkin mau sampai go private, we never know, man. Jadi, untuk ini kan masih 50-50 nih. Ini 50-50. Jadi nggak 100% benar, nggak 100% salah juga. Kita nggak tahu ini apa akan terjadi. Tapi kalau gue sebagai GCG, mungkin gue bakal ngelakuin sistem ini. Gue bakal naikin laba gue. Tapi kayak tadi gue bilang, dua metode ya. Kayak antara lu ekspansi, atau fokus ke bisnis grup lu sendiri. Cuman ya, lihat sektornya kan banyak sektornya gitu loh. Ada kesehatan, properti gitu loh. MPRO properti kok salah. Gue belum gitu ngikutin sih. Untuk MPRO ini sih. Ya, tapi ya itulah ya. Jadi ya sampai di situ aja ya guys ya penjelasan kita untuk grup Bank Maya ini ya. Jadi so far Indian prospeknya bagi gua bagus, cerah, oke, bagus. Gua tuh setuju. Gua baca berita semua, gua analisa, gua setuju dia issue. Dan yang bikin gua seneng itu dia beli sendiri, which is very good loh. Berarti lu masih percaya sama bisnis lu, gitu. Ya guys, oke. Jadi seperti biasa, disclaimer on. Selalu ya, disclaimer on ya. Ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham ya. Terus yang gue bilang ini semua belum tentu benar ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalian analisa sendiri lagi, oke. Jadi di sini sebagai referensi supaya kalian bisa belajar analisa sendiri juga, oke. Tempatin diri kalian sebagai GCG bukan sebagai retail. Sekali lagi gue bilang sama kalian tuh adalah ownernya perusahaan tersebut. Oke guys. Jadi ya, salam profit semuanya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya, sharingnya ya. Oke, jadi ya sampai jumpa di DDS berikutnya. Oke, bye guys ya.